Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom, saya senang sekali boleh kembali berjumpa dengan semua jemaat HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, bahkan semua jemaat Tuhan yang bisa menyaksikan tayangan ini. Kita bersuka cita, setiap kesempatan ada waktu bagi kita untuk kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya hari-hari ini firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pegangan setiap saya dan saudara. Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Ada waktu dan kesempatan bagi kami kembali membaca merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kebenaran firman-Mu Tuhan terus menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, atau bagi orang-orang yang tidak kenal Yesus, ketika ada bencana, ketika ada kelaparan, ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, wajar mereka khawatir, wajar mereka takut, wajar mereka cemas. Tapi bagi saya dan saudara yang percaya kepada Yesus, harusnya tidak perlu cemas secara berlebihan. Harusnya tidak perlu khawatir secara berlebihan. Harusnya tidak perlu takut secara berlebihan. Ada amin? Saudara, kenapa? Karena apa yang sedang terjadi hari-hari ini sebenarnya adalah sebuah penggenapan firman Tuhan. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi selanjutnya itu sebenarnya sudah tertulis di Alkitab. Seharusnya saya dan saudara bersyukur dan bangga bahwa Alkitab yang kita percayai adalah firman Allah. Alkitab yang kita percayai bahwa Yesus sendiri yang berbicara itu benar adanya. Bukan sebuah dongeng atau bukan sebuah mitos, tetapi setiap apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu terjadi. Seharusnya saya dan saudara itu bersyukur dan bangga bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan itu adalah firman yang hidup. Saudara, saya membaca di satu berita bahwa ternyata di hari-hari ini, secara khusus ketika adanya pandemi COVID-19, rupanya saudara, penerbit Alkitab itu mengalami meningkatnya penjualan yang cukup tinggi. Artinya apa saudara? Di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, manusia semakin menyadari bahwa ternyata mereka butuh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jawaban, firman itu pengharapan, firman itu sumber kekuatan dalam hidup kita orang percaya. Saudara, ini luar biasa dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak orang semakin mencari Tuhan. Mereka semakin menyadari mereka butuh Tuhan. Mereka butuh firman Tuhan yang terus-menerus akan menguatkan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan lebih daripada itu harusnya saya dan saudara itu bersyukur mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena kenapa saudara? Hanya Yesus yang menjamin
menjamin keselamatan hidup yang kekal. Sekali lagi saya mau katakan, hanya Yesus yang menjamin keselamatan hidup yang kekal. Jelas sekali dalam firman Tuhan, begitu banyak ayat yang membuat kita yakin, membuat kepastian pengharapan kepada kita, tidak sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kemudian dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kemudian dalam Roma 10 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita takutkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi hari-hari ini? Kenapa, saudara? Karena tempat kita sudah jelas. Firman Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Ini membuktikan bahwa kapanpun Tuhan panggil pulang kita, dengan situasi bagaimanapun caranya Tuhan panggil pulang kita, tidak ada hal yang perlu saya dan saudara khawatirkan, karena surga yang kekal itu bagian hidup bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita sedang mempersiapkan hidup kita menjelang kedatangan Tuhan. Saya mau katakan bahwa sekarang ini kita sedang melihat dan mengalami semua tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Katakan amin, saudara. Harusnya kita bersuka cita, karena tempat kita yang sesungguhnya adalah surga yang kekal. Itulah sebabnya selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita lebih sungguh-sungguh memperhatikan dan mempersiapkan hidup kita. Saudara, memang tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Tetapi firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena Yesus datang itu dikatakan seperti pencuri, itu tiba-tiba. Saudara, saya mau katakan, dunia yang kita tempati saat ini adalah sementara, akan hancur, bahkan lenyap. Tetapi sorga yang kekal itu yang kita nantikan, satu kerinduan bagi setiap kita. Kita akan kembali pulang bersama dengan Bapa kita yang di surga. Bahkan kita sama-sama sudah merayakan bagaimana kematian Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan kebangkitannya. Bahkan kita akan merayakan kenaikan Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan Dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Betapa indahnya, betapa sukacitanya ketika Tuhan menemukan kita menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kita. Saudara, sorga yang kekal itu adalah tujuan akhir kita. Karena kenapa, saudara? Di sorga itu firman Tuhan katakan tidak ada penyakit. Ya, Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-43. Kemudian di surga itu tidak ada kesedihan. Wahyu 21 ayat 4. Bahkan firman Tuhan katakan di surga itu tidak ada penderitaan. Wahyu 7 ayat 16. Di sana tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada panas, tidak ada terik. Kemudian di surga itu tidak ada dosa. Yudas 1 ayat yang ke-24. Bahkan tidak ada kematian. Yang ada di sana adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Yang kita lakukan di surga adalah memuji, menyembah Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Itulah
Itulah sebabnya saudara, selagi ada kesempatan yang Tuhan beri hari-hari ini, mari kita terus persiapkan hati kita, pribadi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling mendorong satu dengan yang lainnya. Betapa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara, betapa Dia Allah yang rindu saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya kita menikmati yang namanya sorga yang kekal. Fokuskan hidup kita hari-hari ini untuk menginvestasikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, bahkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang bernilai kekal. Karena ada upah bagi setiap orang yang setia sampai akhirnya. Saudara, biar kebenaran firman Tuhan ini kembali mengingatkan saya dan saudara, kembali membangkitkan pengharapan kita bahwa tempat kita di dunia ini sementara. Ada sorga yang kekal menanti saya dan saudara. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini rindu berjumpa dengan Tuhan di sorga yang kekal. Ada saatnya, ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika kita berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Itulah sebabnya mari lebih lagi fokuskan hati kita, terus merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati kita. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini terus menguatkan, meneguhkan saya dan saudara. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersuka cita sebab kepercayaan kami kepada Yesus itu tidak pernah sia-sia. Karena kami melihat bahwa jaminan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengasihi Tuhan. Selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kami mau lebih lagi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagian kami. Karena kami percaya ketika Engkau mendapati kami menjadi pribadi yang setia, Engkau adalah pribadi yang begitu bangga melihat anak-anak yang setia sampai akhir hidupnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman Tuhan terus menguatkan, meneguhkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.